Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Di sebab itu mari kita sambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk ibadah. Salam damai dan sejahtera di mana Allah Bapa kita menjalah yang menolong kehidupan kita, kasih dan karunia-Nya ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan syukur kepada Allah dengan Kidung Jemaat 161 bait 1 dan bait yang ke-5. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kotor dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini diingatkan tentang hukum Tuhan yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita dalam doa.
Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kami semua. Dan ampunilah segala kesalahan kehidupan kami. Dan perbarui kehidupan kami dengan anugerah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita mengakui dosa pelanggaran kita, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita sekalian yang terambil dari Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin. Mari kita terima dan kita sanggupi dengan pujian nyanyian kesanggupan Hitung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu. Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Kita angkat bersama-sama, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu. Seluruh umat Islam bernegara ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang akan meninggal. Hirup cipta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami tarik lahir. Insan bermoga kini berseri,
kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memperkenankan kami menghadap kehadiran dalam situasi kondisi yang kami hadapi bersama saat ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di seluruh hari-hari pemberian Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Mantapkan langkah kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami melalui Injil Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema berikut Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang itu?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Palmarum. Minggu di mana kita bersama-sama menyambut kehadiran Kristus Yesus
Namun demikian, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sekarang, kita berada dalam situasi yang sungguh memprihatinkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Namun demikian, kita tetap perlu mawas diri, saling menjaga, dan berbagi, juga mengekang diri, dan juga mengendalikan diri kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Kita melihat, membaca, dan mendengarkan berita di media massa yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Adanya penolakan di sana-sini, ada pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai macam dalih dan juga dasar pemikiran dan tindakan. Di sisi lain juga ada yang menyediakan waktu, tempat, bahkan hati mereka untuk menerima bagi mereka-mereka yang ditolak itu. Kita mendengar penguburan yang ditolak dianggap membahayakan. Para medis yang ditolak di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, puji Tuhan, masih juga ada yang menyediakan tempat bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan ini. Tuhan Yesus tahu kalau saatnya sudah dekat. Bahkan tahu yang mengelulukan dia nanti juga yang menyerahkan. Namun dalam kesadaran bagi keseluruhan kehidupan ciptaan, Tuhan memberikan keteladanan kepada kita sekalian. Keteladanan yang murni di dalam pengorbanan, ketulusan hati di dalam kehidupan itu. Dia selalu rendah hati. Kita juga menyadari dan semua kamu mengajarkan nilai kejujuran, ketulusan, keadilan, kebenaran, dan rendah hati itu. Namun kadangkala di dalam situasi-situasi tertentu hal itu tidak berjalan. Namun dengan rendah hati Yesus menerima tanggung jawab dari Bapa untuk memberikan kedamaian, untuk membawa pencerahan, bukan kekisruhan, untuk membawa suasana
yang damai. Kita tahu saat itu Israel dijajah oleh Rom. Namun dengan masa yang banyak dia tidak melakukan pemberontakan, penyerangan. Tetapi langkah yang sungguh besar dilakukannya untuk kedamaian kehidupan dunia ini. Bahwa semuanya harus dilakukan dalam pendamaian yang murni. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, karakter kehidupan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Sekaligus yang dinyatakan dalam sikap hidup, di dalam tindakan yang nyata. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terpujilah Tuhan melalui langkah kehidupan kita. Dan kita menghargai semua orang seperti Kristus yang telah menghargai dan menebus kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, mulai pengajaran-Mu, Engkau menghendaki kami semua untuk hidup dalam ketulusan, untuk hidup selalu berbagi kasih, berbagi kedamaian, dan menghargai harkat martabat manusia. Dalam situasi bangsa, bahkan dunia saat ini, mampukan kami rendah hati, supaya kami membawa pendamaian, bukan peperangan, membawa kesejukan, bukan keisuan, membawa pencerahan, bukan kekeruhan, dan kami bawa suasana yang damai sejahtera dalam tindakan yang harmoni bersama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Ya Allah, saat ini kami juga mohon berkat Tuhan bagi saudara kami yang menderita sakit. Ya Tuhan juga berkati dengan kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu, baik melalui perantara obat-obatan, dokter jerawat, dan juga pelayanan keluarga. Sehingga saudara kami ini sehat, sembuh, dan beraktivitas kembali bersama-sama dengan kami. Demikian pula ya Tuhan, bagi para medis, baik dari terdepan bersama dengan relawan untuk mengatasi virus corona ini. Kiranya Tuhan berkati dia kesehatan, kekuatan, dan ketekunan. Dan kami juga berserah akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami semua dan memberkati kami semua dengan kesehatan. Mampukan kami juga untuk
bersama-sama menyadari dalam kehidupan kami yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sewaktu kami bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, supaya kami bersama-sama dapat menghadapi permasalahan pergolakan kehidupan ini karena virus corona ini. Mampukan kami bersama-sama menyadari dari berbagai elemen kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya Allah, berkati kami semua. Berkati langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak kehilangan citra kemuliaan sebagai mahkota ciptaan. Terpujilah ya Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus Allah kami hidup. Amin. Jemaat dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan umat Kristen yang lain, kita menguatkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersatu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memperhatikan surat 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. 367 bait 1 dan bait yang kedua dengan cukup. Bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu teduh. Kita angkat bersama-sama. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Ya Allah yang hidup, kami mengaturkan syukur
Oleh persembahan ya Tuhan berkati dan sucikan. Biarlah semoga kemuliaan Tuhan. Bekali kami dengan firman-firman, dengan Roh-Mu yang kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan pakailah kami bagi kemuliaan, bagi tanda kehadiran kerajaan dunia ini yang membawa damai dan sejahtera. Semuanya kami mohon di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, undurlah dari tempat ibadah ini dan berkaryalah bagi kemuliaan Allah Bapa kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.